Selamat datang di channel YouTube kami. Kami akan membahas pada saat ini mengenai masalah kesehatan reproduksi remaja. Saya dengan Dr. Charles Siahaan beserta dengan mahasiswa saya di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra ingin mengupas tuntas mengenai apa itu kesehatan reproduksi. Video ini diperuntukkan bagi adik-adik di waktu SMP, SMA maupun mahasiswi untuk mengetahui apa itu mengenai kesehatan reproduksi remaja. Terdapat 6 topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, yaitu yang pertama mengenai apa itu kesehatan reproduksi, kemudian apa itu pernikahan dini, kemudian mengenai kehamilan remaja, mengenai pubertas, mengenai juga masalah infeksi menular seksual pada remaja, mengenai masalah nafsa, temuan-temuan kasus dalam kesehatan reproduksi remaja, dan terakhir kita akan bahas mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesehatan reproduksi remaja. Jadi, sementara mahasiswi dan mahasiswa FKUC akan menceritakan mengenai kesehatan reproduksi remaja, kami persilakan untuk mengikuti. Oke, jadi kali ini kita bakalan bahas tentang kesehatan reproduksi. Pengertiannya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatakan bahwa keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Oke, jadi yang dibahas adalah yang pertama kesehatan ibu dan anak. Yang kedua adalah keluarga berencana atau KB. Satu masalah kesehatan reproduksi di Indonesia yaitu pada kesehatan reproduksi remaja yaitu tingginya angka kehamilan yang tidak diinginkan yang memiliki dampak negatif baik pada sisi fisik, psikologis maupun sosial. Kemudian juga adanya tingginya angka infeksi menular seksual termasuk dengan penyakit HIV/AIDS. Itu dapat disebabkan karena hubungan seksual berganti-gantian pasangan. Kesehatan reproduksi pada lanjut usia, permasalahan yang sering terjadi itu pada perempuan, di mana mereka akan mengalami berakhirnya masa subur yang disebut dengan menopause. Ini terjadi pada usia 45 hingga 50 tahun ke atas. Nah, pada laki-laki mereka akan mengalami penurunan dari fungsi hormon androgen yang disebut dengan andropause. Ini terjadi pada usia 55 tahun ke atas. Nah, masalah kesehatan reproduksi lainnya itu juga ada kanker payudara, kanker serviks, keguguran, infertilitas, lalu juga ada kanker prostat, ada juga BPH atau benign prostate hyperplasia, atau masih banyak masalah lain. Selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama itu ada kepribadian, pengetahuan, sikap, dan lingkungan. Pubertas itu dapat digambarkan seperti tanaman yang dimulai dari suatu benih hingga menjadi tanaman yang berbunga. Jika dikaitkan dengan manusia, maka pubertas adalah suatu pertumbuhan yang dimulai dari bayi hingga menjadi dewasa. Biasanya pubertas itu dimulai pada usia 10-15 tahun dan ditandai dengan adanya perubahan fisik, psikis, dan pematangan organ seksual. Perubahan hormonal pada pubertas membuat laki-laki dan perempuan memiliki ketertarikan satu sama lain. Perubahan hormonal juga menandakan bahwa keduanya telah dewasa dan dapat menggunakan sistem reproduksinya untuk menghasilkan keturunan. Namun, pada pubertas juga terdapat masalah. Salah satunya tanda-tanda pubertas yang datang lebih awal, seperti timbulnya rambut pada kemaluan dan ketiak sebelum pada waktunya, dan juga pembesarnya payudara pada laki-laki yang membuat anak tersebut menjadi tidak percaya diri. Pernikahan merupakan sebuah pertalian di antara perempuan dan juga laki-laki untuk waktu yang lama, atau bisa disebut juga sebagai awal perwujudan dari bentuk-bentuk manusia. Untuk pernikahan dini merupakan sebuah pertalian antara perempuan dan juga wanita yang berlangsung pada usia di bawah 20 tahun. Berdasarkan studi literasi dari UNICEF, penyebab pernikahan dini itu ada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah faktor budaya dan juga tradisi. Yang kedua ada faktor ekonomi. Yang ketiga adalah kekhawatiran orang tua akan terjadi kehamilan di luar nikah karena pergaulan bebas. Lalu selanjutnya hubungan pernikahan dini dengan kesehatan baik ibu maupun anak. Yang pertama adalah dia meningkatkan kematian dari ibu dan juga anak. Mengapa bisa meningkatkan kematian ibu dan juga anak? Yang pertama adalah pada saat wanita usia muda, secara anatomi tubuhnya belum siap untuk proses mengandung dan juga melahirkan. Sehingga apabila saat dia melahirkan itu pinggulnya
yang masih sempit, persalinan lama meningkatkan resiko kematian bayi. Selain itu juga ada komplikasi kerusakan fistula. Kasus pernikahan dini masih menjadi permasalahan di setiap negara, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia maupun Afrika. Dari 25 negara yang tertinggi di dunia, paling banyak itu di negara Nigeria, yaitu sebanyak 75%. Sedangkan di Indonesia sendiri itu paling banyak terjadi di Sulawesi Barat. Kasus pernikahan dini terjadi paling banyak itu adalah wanita daripada pria. Lalu legaliti Indonesia sendiri atau menurut undang-undang itu di Indonesia diatur Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 yang dimana diatur pada pasal 6 dan pasal 7 yang intinya adalah wanita harus berusia kurang dari minimal 16 tahun, pria 19 tahun. Yang dimana pada nikah kurang dari 21 tahun harus mendapat restu dari orang tua dan orang lain. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa pubertas menuju ke dewasa. Masa remaja ini kisaran usia dari 11 sampai 20 tahun. Nah, masa remaja ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada early adolescence, yang kedua ada middle adolescence, dan yang ketiga ada late adolescence. Nah, dalam masa remaja ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama itu adalah faktor internal, di mana faktor internal ini didukung oleh emosional dan juga psikologis dari anak remaja itu sendiri. Dan untuk yang kedua itu ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini dipengaruhi oleh orang tua, guru, keluarga, dan juga teman-teman di sekelilingnya. Selanjutnya adalah tentang kehamilan yang tidak diinginkan atau disingkat KTD. KTD sendiri merupakan suatu keadaan di mana kehamilan itu tidak dikehendaki oleh wanita yang bersangkutan. Ada beberapa faktor, mulai dari kurangnya pengetahuan tentang perilaku seks, terus terjadinya seks pranikah, hingga terjadinya perkosaan. Nah, kehamilan pada masa remaja mempunyai resiko yang sangat-sangat tinggi secara medis. Hal ini disebabkan oleh karena alat reproduksi seorang wanita, terutama bagian rahimnya, belum cukup matang untuk mendukung adanya kehamilan. Lalu sistem hormonal yang kurang stabil hingga resiko terjadinya perdarahan yang hebat yang akan memicu kematian pada janin tersebut. Lalu apa-apa saja akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan ini? Mulai dari meningkatnya angka kejadian aborsi, lalu terjadinya komplikasi pada kehamilan, hingga secara psikologis mental remaja belum siap dan merusak masa depan bagi remaja dan juga bayi tersebut. Cara mengurangi dampak psikologi pada remaja yang mengalami KTD. Di sini dibutuhkan peran orang terdekat untuk memberikan pandangan positif perihal masalah yang dihadapi oleh remaja dengan KTD untuk mengurangi stresor sehingga remaja terhindar dari depresi dan juga dihindarkan dari pilihan berisiko seperti aborsi. Selanjutnya, pencegahan kehamilan remaja di sini ada 3. Yang pertama, mengurangi kemiskinan, yang kedua, memperbaiki penyediaan kontrasepsi, dan yang ketiga, memberikan pengetahuan pada remaja yang beresiko tinggi tentang perilaku seksual yang dapat menyebabkan kehamilan. Apa sih remaja itu sendiri? Jadi remaja itu adalah mereka yang mengalami masa transisi dari kanak-kanak menuju remaja, di mana pada masa transisi ini akan timbul karakteristik remaja yang disebut dengan krisis identitas, di mana krisis identitas itu adalah remaja itu sudah mengetahui siapa dia, apa yang mereka sukai, apa yang mereka tidak sukai, dan apa yang menurut mereka benar dan apa yang menurut mereka tidak benar. Nah, salah satu contoh kenakalan remaja itu adalah penyalahgunaan nafsa, di mana kenakalan remaja ini timbul karena adanya kegagalan proses dari masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana secara psikologis itu kenakalan remaja itu juga bisa terjadi karena adanya trauma pada masa lalu atau konflik pada masa lalu atau perlakuan tidak enak dari lingkungannya. Nah, kenakalan remaja itu dibagi menjadi 3, yaitu kenakalan remaja biasa, kenakalan remaja yang menjurus kepada pelanggaran dan kejahatan, dan kenakalan remaja khusus, di mana yang biasa itu seperti kita mencontek, kita bolos sekolah. Kemudian yang kedua yang pelanggaran itu tadi seperti remaja-remaja yang berpergian menggunakan kendaraan bermotor tidak mempunyai SIM. Kemudian yang ketiga itu adalah yang khusus, itu seperti ini, seperti yang kita bahas, yaitu penyalahgunaan nafsa dan kehamilan di luar nikah. Jenis-jenis dari nafsa, yang pertama adalah narkotika. Itu dibagi menjadi 3 jenis, 3 golongan. Yang pertama itu golongan pertama itu yang paling dapat menyebabkan ketergantungan, dan yang paling tinggi itu paling ringan. Contoh pertama itu adalah ada opium dan ganja. Terus yang kedua adalah zat psikotropika, yaitu zat yang menurunkan fungsi otak atau depresi sistem saraf pusat. Itu dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama juga yang dapat mengakibatkan paling banyak ketergantungan, dan golongan yang 4 yang paling aman, biasanya untuk medis. Nah, yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang selain narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah alkohol, rokok, dan sering ngelem, seperti itu. Faktor yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dari nafsa di kalangan remaja. Jadi yang pertama adalah ingin terlihat gaya, solidaritas, ingin menghilangkan rasa sakit, coba-coba, merasa keren, dan dianggap dewasa, sehingga mereka mencoba-coba nafsa. Ciri-ciri remaja pengguna nafsa, yang pertama yaitu dia akan cenderung untuk mudah memberontak, yang kedua mudah depresi, cemas, dan menjadi lebih
agresif. Selain itu juga dia akan menjadi pribadi yang senang untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan secara berlebihan, dan juga bisa menjadi pribadi yang pemalu maupun pendiam, sehingga membuat remaja ini sulit untuk berkomunikasi. Nah, dimana ciri-ciri ini akan berdampak pada lingkungan sekolahnya, lingkungan dari keluarganya, dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada anak-anak harus secara hati-hati. Kita tidak boleh memberikan informasi sedalam mungkin karena akan memberikan rasa penasaran kepada anak sehingga anak nanti akan mencobanya. Yang kedua adalah kita harus mengetahui karakteristik anak atau sifat anak yang pengguna tetap atau hanya coba-coba. Yang ketiga adalah kita harus selalu menerapkan kepada anak-anak untuk selalu berpikiran positif. Kita harus memberikan dukungan secara moral. Nah, jika kita sebagai orang tua tidak dapat mengatasi sifat anak-anak tersebut, maka kita butuh bantuan dari guru, teman-temannya, atau kita harus konseling ke psikiater. Dan kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara menolak ajakan teman untuk berperilaku yang tidak baik. Penyakit menular seksual itu dahulunya dikenal dengan penyakit kelamin atau venereal disease. Istilah ini sudah lama dikenal di Indonesia. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, istilah tersebut sudah tidak lagi digunakan dan dirubah menjadi sexual transmitted disease atau penyakit menular seksual. Sejak tahun 1998, istilah sexual transmitted disease itu berubah menjadi sexual transmitted infection agar dapat menjangkau penderita yang asimptomatik. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang yang lain melalui hubungan seksual. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa semua yang harus melalui hubungan kelamin, tetapi beberapa ada juga yang ditularkan melalui kontak langsung dengan alat-alat, handuk, termometer, dan sebagainya. Selain itu, penyakit ini juga ditularkan kepada bayi dalam kandungan. Untuk faktor resiko dari penyakit menular seksual sendiri itu berbagai macam. Di antaranya umur kurang dari 21 tahun, atau di daerah lain itu ada yang umur kurang dari 25 tahun. Kemudian berstatus belum nikah, mempunyai lebih dari satu pasangan seksual dalam 3 bulan terakhir, kemudian pasangan seksualnya mengalami infeksi menular seksual dan belum berpengalaman menggunakan kondom sebelumnya. Selanjutnya membahas tentang tata laksana penyakit menular seksual terhadap remaja. Jadi poin pertama adalah pemilihan obat yang harus terdaftar di daftar obat esensial nasional. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki program pengendalian pada penyakit kasus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penanganan pada kasus tersebut yang harus dilakukan oleh dokter. Kemudian yang keempat adalah KIE atau edukasi. Kemudian kelima adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan harus memiliki peran seperti promotif, preventif, pengobatan, serta perangkulan pada kelompok penyakit menular seksual untuk menemukan solusi serta dilakukannya edukasi atau pencegahan. Menurut data 2007, Kota Bandunglah yang terbanyak kasus menular seksual ini, disusul oleh Kota Surabaya dan Kota Jakarta. Selanjutnya, untuk prognosis dan kesembuhannya ini tergantung sebagaimana cepat penanganan kasus itu tersebut. Semakin cepat, maka semakin cepat pula dia akan sembuh. Dan juga pemberian edukasi kepada pasien dan calon pengantin yang akan segera menikah. Masalah pada remaja yang banyak timbul pada masa awal kematangan organ reproduksi remaja adalah perilaku seks bebas, kemudian kehamilan tidak diinginkan, dan terjangkitnya penyakit-penyakit infeksi menular seksual. Faktor-faktor yang mendorong perilaku tersebut adalah kurangnya pendidikan seks sejak dini, kemudian adanya dorongan dari lingkungan, kemudian rendahnya tingkat pendidikan, dan tingginya angka kemiskinan. Salah satu contoh kasusnya adalah aborsi. Nah, jadi dua remaja itu nekat untuk melakukan aborsi. Dua remaja ini itu adalah pasangan kekasih umur 18 hingga dan 19 tahun. Remaja ini itu melakukan cara-cara aborsi yang dia pelajari dari sosial media, di mana cara yang pertama itu adalah memakan nanas dengan jumlah yang sangat banyak dan itu gagal. Kemudian mereka membeli obat penggugur kandungan. Nah, tindakan keduanya tersebut dihukum ancaman penjara selama 20 tahun. Oke, untuk kasus selanjutnya ini ada dari seorang remaja perempuan yang ditipu oleh pacarnya sendiri untuk melakukan hubungan seksual. Nah, dalam percakapan tersebut sang remaja diceritakan emang sudah aktif secara seksual dan alasannya melakukan hubungan seksual tersebut karena ingin membantu sang pacar laki-laki yang memiliki penyakit kelebihan sel darah putih, sehingga sel darah putih tersebut harus dikeluarkan secara rutin dari penisnya. Nah, rendahnya pendidikan seksual ini memunculkan banyak mitos-mitos yang menyesatkan kedua remaja tersebut. Maka Kepala Seksi Bina KB dan Rumah Sakit Swasta BKKBN Mataram itu dalam menanggapi kasus seperti ini ada rencana untuk memasukkan kurikulum pembelajaran kesehatan reproduksi di sekolah masing-masing dari remaja tersebut.
Hai semuanya, tahu nggak sih bahwa remaja merupakan aset dan potensi bangsa di masa depan? Oleh karena itu, kita harus menjamin bersama-sama bahwa remaja terbebas dari berbagai macam masalah kesehatan. Salah satunya yaitu kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengembangkan program yang bernama Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja atau PKPR yang telah tersebar di puskesmas seluruh Indonesia. PKPR ini memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya. Yang kedua adalah untuk mempersiapkan remaja untuk dapat menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi bentuk pelayanan kesehatan reproduksi remaja dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama melalui komunikasi informatif dan juga edukatif atau KIE, yang kedua melalui konseling, dan yang ketiga melalui pemeriksaan klinis medis, di mana pada KIE ini dilakukan melalui pendidikan formal ataupun non formal tentang kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua konseling. Konseling ini bersifat aman, rahasia, dan juga privasi. Biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor sebaya yang memiliki kompetensi yang berwenang. Kemudian yang ketiga melalui pemeriksaan klinis medis, yaitu berupa pengecekan dini atau screening, kemudian pengobatan dan juga rehabilitasi. Jadi saya akan memberikan contoh kegiatan-kegiatan apa sih yang ada di luar sana yang dapat menjaga kesehatan reproduksi kita. Contohnya seperti di masyarakat itu ada di puskesmas dan di posyandu, di mana di sana kita bisa langsung datang, kita bisa tanya-tanya, lalu juga misal kita ada keluhan juga bisa langsung ditangani. Nah, selain itu juga ada di media sosial seperti Instagram dan YouTube, di mana di sana juga beredar banyak sekali poster dan video-video bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi kita. Selanjutnya juga bisa di universitas atau di sekolah-sekolah. Contohnya misal ada seminar tentang kesehatan, di mana nanti mendatangkan dokter yang berkompeten. Jadi di sana kita bisa saling bertanya jawab. Berikut adalah contoh-contohnya. Terima kasih. Mempelajari kesehatan reproduksi itu sangat penting, terutama untuk remaja, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencegah adanya dari seks pranikah, kemudian kehamilan dini, dan kemudian penggunaan obat-obat terlarang seperti narkotika, narkoba, dan nafsa, dan juga jenis-jenis obatan terlarang lainnya. Dengan mempelajari kesehatan reproduksi ini diharapkan dapat mencegah dari dampak-dampak negatif tersebut. Aspek lain yang merupakan aspek penting yang harus diketahui remaja dalam pengetahuan kesehatan reproduksi adalah dampak-dampak buruk dari penggunaan nafsa dan juga infeksi menular seksual. Nah, dalam penggunaan nafsa ini, remaja perlu mengetahui dampak-dampak buruknya agar remaja nantinya dapat menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan nafsa agar tidak kena dampak buruk dari penggunaan nafsa tersebut. Contoh dampak buruk yang dapat disebabkan oleh nafsa adalah yang pertama, kecanduan. Lalu yang kedua, penggunaan nafsa jangka panjang itu dapat merusak jaringan otak. Kemudian nafsa juga dapat menyebabkan adanya gangguan mental dan psikologis pada diri remaja. Selain itu, adanya penggunaan nafsa dengan media jarum suntik itu dapat menyebabkan penularan penyakit menular seksual. Contohnya itu adalah HIV/AIDS. HIV/AIDS ini dapat ditularkan melalui penggunaan satu jarum suntik secara bergantian, maka dari itu harus dijauhi. Selain itu, ada yang namanya infeksi menular seksual kan. Infeksi menular seksual ini contohnya bisa saja HIV/AIDS, bisa gonore, bisa herpes, dan masih banyak lainnya. Untuk menjauhi hal tersebut, maka para remaja itu tidak boleh melakukan hubungan seksual pranikah, apalagi berganti-ganti pasangan. Makanya adik-adik ini harus setia. Nah, seperti itu. Demikian video dari mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra mengenai kesehatan reproduksi remaja. Saya harapkan video ini dapat menjadi panduan bagi adik-adik mengenai bagaimana mengetahui dan menjaga kesehatan reproduksi kalian masing-masing. Demikian video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.